Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mikrobiologi tentang katabolisme mikroba. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Hilmiatun Naja dengan NIM akhir 39. Yang kedua, Risa Dotus Zahroh dengan NIM akhir 45. Yang ketiga, Mila Zahra Lailatul Qadariyah dengan NIM akhir 46. Yang keempat, Asnaf Ulid Taqiyah dengan NIM akhir 47, yang kelima Ifaf Amaliyah dengan NIM akhir 54, dan yang keenam Ayu Agustina dengan NIM akhir 58. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa sih katabolisme itu? Jadi katabolisme merupakan suatu penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau suatu reaksi penguraian dari zat organik menjadi zat anorganik. Suatu mikroba membutuhkan nutrien sebagai sumber energi, di mana energi ini akan diperoleh melalui proses katabolisme. Lalu, energi yang didapat ini akan dipergunakan oleh mikroba untuk tumbuh, berkembang, bergerak, dan juga bereproduksi. Proses katabolisme dapat terjadi melalui dua cara, yakni secara aerob dan secara anaerob, di mana pada katabolisme secara aerob, mikroba memerlukan oksigen bebas dalam mengoksidasi nutrien. Contohnya pada proses respirasi. Sementara katabolisme anaerob, mikroba tidak memerlukan oksigen bebas dalam mengoksidasi nutrien. Contohnya pada proses fermentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait respirasi aerob. Nah, di sini respirasi aerob itu merupakan suatu proses penguraian senyawa organik yang menggunakan oksigen bebas yang terjadi di dalam sitoplasma. Respirasi aerob ini berlangsung melalui 4 tahapan. Nah, tahap yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis di sini merupakan suatu pengubahan glukosa menjadi 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Untuk tahapannya bisa dilihat pada gambar. Pada glikolisis ini memiliki 10 tahapan. Tahap yang pertama adalah glukosa yang masuk ke dalam sel akan mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini, ATP akan diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya, berupa fruktosa 6-fosfat. Tahap yang ketiga, dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Tahapan keempat, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehyde fosfat. Pada tahap kelima, terjadi perubahan reaksi bolak-balik antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehyde fosfat, sehingga akhirnya hanya gliseraldehyde saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya. Untuk tahap yang keenam, melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase terjadi perubahan dari gliseraldehyde fosfat menjadi 1,3-bifoglycerat. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron, sehingga NAD berubah menjadi NADH, serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma. Pada tahap yang ketujuh, terjadi perubahan dari 1,3-bifoglycerat menjadi 3-fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerolkinase. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan 2 molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya. Untuk tahap yang ke-8,
terjadi perubahan dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya. Tahap yang ke-9 terjadi pembentukan fosfofenol pirufat atau yang biasa disebut dengan PEP dan 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air. Untuk tahap yang terakhir, terjadi perubahan fosfofenol pirufat atau yang sering disebut PEP menjadi asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase, serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP. Untuk tahapan selanjutnya dari respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Nah, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan dari 2 asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis menjadi 2 asetil-CoA dan 2 NADH+. Bisa dilihat pada gambar ya. Prosesnya sebagai berikut. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilase atau yang biasa disebut COO-. Nah, gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Dari sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+, yang akan menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Dan untuk yang terakhir, dari asam asetat akan berikatan dengan koenzim A, yang kemudian membentuk asetil koenzim A atau yang sering disebut sebagai asetil-CoA. C. Siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi sempurna pada kondisi aerobik. Pada eukariotik, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, sedangkan pada prokariotik terjadi pada sitoplasma. Tahapan dari siklus Krebs yang pertama adalah NAD+ dan koenzim A menyebabkan asam pirufat dari proses glikolisis menjadi asetil-CoA. Yang kedua, asetil-CoA dan oksaloasetat akan membentuk asam sitrat. Pada hal ini, koenzim A dibebaskan. Selanjutnya, asam sitrat dan NAD+ membentuk asam alfa-ketoglutarat. Pada hal ini, CO2 dibebaskan. Selanjutnya, NAD+ dan NADH membentuk asam suksinat. Pada hal ini, CO2 dibebaskan. Selanjutnya, asam suksinat dan FAD akan membentuk asam malat. Pada hal ini, FADH2 dibebaskan. Selanjutnya, asam malat dan NAD+ akan menghasilkan asam oksaloasetat. Pada hal ini, NADH dibebaskan. Nah, hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, serta pembentukan oksaloasetat kembali. D. Transport elektron. Transport elektron adalah proses pemindahan elektron NADH dan FADH dari satu substrat ke substrat lain, disertai dengan pembentukan ATP secara berantai. 1 NADH setara dengan 3 ATP. 1 FADH setara dengan 2 ATP. Proses glikolisis menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP sehingga hasilnya 8 ATP. Proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Totalnya adalah 38 ATP. Kemudian 2 ATP dibutuhkan untuk proses penembusan transport elektron sehingga dihasilkan 36 ATP. Respirasi aerob adalah peristiwa pernafasan yang tidak membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya dan memungkinkan pembentukan energi ATP. Jadi, beberapa bakteri fakultatif anaerob dan obligatif anaerob itu melakukan respirasi aerob dengan melibatkan elektron transport system. Jadi, beberapa bakteri itu melakukan respirasi anaerob, yaitu obligatif dan fakultatif.
Lah obligatif itu adalah yang anaerob obligatif, itu adalah organisme yang mati bila terkena oksigen, seperti Clostridium tetani dan Clostridium botulinum, yang masing-masingnya itu menyebabkan tetanus dan botulisme. Kemudian, jika fakultatif bakteri anaerob itu adalah bakteri yang dapat hidup dengan baik bila ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Contohnya seperti Lactobacillus. Namun, walaupun dia hidup dengan adanya atau tidak adanya oksigen, tetapi mereka lebih memilih untuk menggunakan oksigen. Kemudian, contoh respirasi anaerob itu ada 3 ya. Yang pertama, respirasi nitrat, kedua, respirasi sulfat, dan yang ketiga adalah respirasi karbonat. Baik, yang pertama adalah respirasi nitrat. Jadi, respirasi nitrat itu dilakukan oleh bakteri anaerob fakultatif. Jadi, respirasi nitrat ini lebih sedikit energi yang digunakan dibandingkan dengan oksigen sebagai terminal akseptor elektron dan molekul lebih sedikit ATP yang terbentuk. Proses ini tuh memiliki beberapa langkah ya. Yang pertama itu nitrat direduksi menjadi nitrit dan nitrogen oksida menjadi dinitrogren, yaitu yang disebut sebagai dissimilatory nitrate reduction atau denitrifikasi. Jadi ada beberapa spesies yang melakukan denitrifikasi, yaitu seperti spesies Pseudomonas dozeri. Jadi bakteri ini itu adalah kelompok bakteri yang memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi reduksi senyawa nitrat menjadi senyawa nitrogen bebas. Namun, pada beberapa kelompok bakteri denitrifikasi ini dapat ditemukan senyawa nitrogen oksida, yaitu sebagai hasil sampingan metabolisme. Jadi pada proses ini, itu umumnya berlangsung secara anaerobik, yaitu tanpa melibatkan molekul oksigen. Oke, selanjutnya yang kedua ya, yaitu respirasi sulfat. Jadi, respirasi sulfat itu dilakukan oleh sebagian kecil bakteri heterotropik yang semuanya oligatif anaerob. Contohnya seperti bakteri dari spesies Desulfovibrio. Jadi bakteri ini membutuhkan sulfat sebagai akseptor proton dan tereduksi menjadi sulfit. Selanjutnya yang ketiga adalah respirasi karbonat. Jadi respirasi karbonat itu dilakukan oleh bakteri seperti Methanococcus dan Methanobacterium. Bakteri tersebut merupakan anaerob obligat yang mereduksi karbon dioksida dan kadang-kadang juga mereduksi karbon monoksida. Jadi untuk menjadi metana diubah gitu. Kemudian bakteri metanogen yang biasanya menggunakan hidrogen sebagai sumber energi dan ditemukan di lingkungan yang rendah nitrat dan sulfat. Misalnya pada usus, sawah, rawa, dan lainnya. Jadi selain nitrat, sulfat, dan karbon dioksida itu ada beberapa organik senyawa seperti sulfoksida dimetil, fumarat, glisin, dan lainnya itu dapat berfungsi sebagai terminal elektron akseptor untuk respirasi anaerob tertentu pada bakteri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Yang pertama yaitu pengertian fermentasi sendiri, yaitu proses perombakan senyawa organik dari kondisi anaerob menjadi produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas yang kemudian dikeluarkan dari sel tersebut. Oke, lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fermentasi. Ciri-ciri fermentasi sendiri itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama yaitu terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Jadi pada fermentasi itu, organismenya itu tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs. Jadi pada waktu fermentasi itu tidak terdapat penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga yaitu energi ATP yang berbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Jadi pada fermentasi itu yang dihasilkan itu 2 molekul ATP setiap mol glukosa.
Yang keempat yaitu jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Pada jalur fermentasi itu yaitu glikolisis, terus pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Produknya itu berupa asam organik, alkohol, dan gas. Yang terakhir yaitu organisme anaerob juga menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococcus lactis menggunakan fermentasi asam laktat untuk memperoleh energi, yaitu dengan mengurai glikolisis menjadi asam laktat melalui proses glikolisis. Satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat disertai dengan pembentukan 2 NADH+. Asam pirufat tersebut diubah menjadi asam laktat dalam reaksi berikut. Reaksinya yaitu 2C sama dengan O plus 2 NADH plus 2 akan menjadi 2H min C min OH plus 2 Na. Jadi pada organisme anaerob juga menghasilkan energi. Contohnya yaitu pada bakteri Streptococcus lactis yang memperoleh energi dengan mengurai glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis. Glukosa tadi diubah menjadi 2 molekul, yaitu asam pirufat dan 2 NADH+. Sedangkan untuk asam pirufat tadi diubah menjadi asam laktat. Jadi, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang organisme dan produk fermentasi. Prosesnya yang pertama yaitu glukosa dengan bantuan NADH+, NADH dan NADH akan menjadi asam pirufat. Terus organismenya yang menggunakan asam pirufat yaitu Propionibacterium. Dengan cara CO2 propionic acid akan menghasilkan fermentasi berupa keju. Terus yang kedua yaitu Aspergillus, Lactobacillus, Streptococcus. Dengan bantuan lactic acid akan menjadikan produk fermentasi berupa yogurt, terus saus. Yang ketiga yaitu Saccharomyces, yaitu dengan bantuan CO2 dan etanol akan menjadikan produk fermentasi berupa bir, seperti kayak tape gitu. Terus yang keempat yaitu Clostridium. Dengan bantuan aseton dan isopropanol akan menjadikan alkohol. Terus yang terakhir yaitu Escherichia dan Echinobacter, yaitu dengan bantuan acetic acid akan menjadikan berupa cuka. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam fermentasi. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol yang dilakukan oleh yeast, jamur, dan bakteri. Fermentasi alkohol yaitu mengubah glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Organismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Membuat tape dengan reaksi kimianya yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2H2O plus 2 ATP. Kemudian yaitu fermentasi asam laktat. Dengan proses turunnya pirufat adalah akseptor elektron dan membentuk laktat. Ada 2 bentuk fermentasi asam laktat, yaitu fermentasi homolaktis berupa bakteri yaitu Lactobacillus acidophilus atau
dan Lactobacillus casei yang mereduksi semua piruvat menghasilkan proses glikolisis menjadi asam laktat. Terus yang kedua yaitu fermentasi heterolaktis yang menghasilkan produk lainnya dan asam laktat. Pada fermentasi heterolaktis produknya yaitu berupa asam laktat dan produk lain. Organismenya yaitu Leuconostoc, Mesenteroides, dan Lactobacillus berifes. Fermentasi asam campuran yang dilakukan oleh Bacteria coli dan bakteri fakultatif anaerob, produknya berupa laktat, asetat, etanol. Berupa organisme memiliki kemampuan untuk mereduksi piruvat menjadi hidrogen dan CO2. Jadi pada fermentasi asam campuran, nantinya asam laktat, asetat, dan etanol akan mereduksi piruvat menjadi hidrogen dan CO2. Oke, yang selanjutnya ada fermentasi 2,3-butanediol yang dilakukan oleh Enterobacter, Erwinia, Klebsiella, dan Serratia. Sama seperti fermentasi campuran asam, namun pada fermentasi ini menghasilkan butanediol, netanol, dan asam. Kemudian yang kelima ada fermentasi asam butirat. Fermentasi ini dilakukan oleh spesies Clostridium. Bakteri ini memproduksi aseton, butanol, propanol, alkohol, dan asam lainnya. Bakteri ini juga memfermentasikan asam amino dan senyawa nitrogen lainnya serta karbohidrat. Oke, selanjutnya atau yang terakhir ada fermentasi asam propionat. Fermentasi ini dilakukan oleh beberapa bakteri di usus seperti Propionibacterium dan sejenisnya. Beberapa terlibat dalam produk komersil Swiss keju dan vitamin B12 atau kobalamin. Propionat yang terbentuk dari pirofat yang melalui jalur metilmalonyl-CoA, di mana pirofat terkarboksilasi menjadi oksawasetat dan kemudian direduksi menjadi propionat melalui malat, furamat, dan suksinat. Selanjutnya yaitu Unity of Science. Jadi pada materi ini kami kaitkan dengan surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bagol, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pada ayat ini disebutkan bahwa Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, yaitu adanya kehidupan yang sebelumnya tidak diketahui manusia, tapi setelah ditemukannya mikroskop, barulah manusia dapat melihat adanya kehidupan dari makhluk yang terkecil yaitu mikroba, yang mungkin jumlahnya itu lebih 20 kali lebih banyak dari hewan. Mikroba termasuk unsur yang berperan penting dalam kehidupan di bumi, yaitu sebagai salah satu komponen dasar pembentukan kehidupan di bumi. Nah, itu dia pemaparan dari kelompok 1. Semoga dapat dipahami ya, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.